Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga tetap semangat dan dalam kondisi sehat walafiat. Sebelum kita berbicara tentang penerapan pemrograman dalam kehidupan kita sehari-hari, kita perlu mereview sedikit ya tentang materi yang sudah kita pelajari tentang perangkat lunak ya. Di pertemuan selanjutnya, sebelumnya kita sudah belajar bahwasanya perangkat lunak itu adalah kumpulan perintah yang dijalankan oleh komputer. Nah, perangkat lunak ini dibuat oleh programmer. Jadi programmer ini adalah orang yang membuat perangkat lunak. Sedangkan prosesnya atau proses menulis, memperbaiki dan menguji pemrograman ya teman-teman ya. Nah, perangkat lunak menjadi dua. Ada yang disebut dengan perangkat lunak sistem operasi, ada juga yang disebut dengan perangkat lunak aplikasi. Kalau perangkat lunak sistem operasi itu adalah perangkat lunak yang menjadi basic system atau sistem dasar dari sebuah komputer, sehingga komputer itu mampu bekerja atau beroperasi. Jadi sistemnya itu harus ada, entah itu sistemnya Linux atau Android atau Windows atau Mac dan lain-lainnya ya. Itu disebut perangkat lunak sistem operasi. Nah, yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Nah, perangkat lunak aplikasi ini adalah berfungsi untuk menjalankan fungsi khusus. Misalkan di sini ada Microsoft Word. Ini fungsinya adalah untuk mengetik ya atau membuat artikel atau tulisan. Paint untuk menggambar, Mozilla Firefox itu untuk melakukan browsing ya, PowerPoint untuk membuat presentasi, contohnya seperti itu. Nah, pemrograman, apa itu pemrograman? Pemrograman adalah proses menulis, memperbaiki, dan menguji sebuah perangkat lunak. Nah, pemrograman ini telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain sebagai berikut: bidang seni, olahraga, robotik, pendidikan, ekonomi, industri, kesehatan, komunikasi, dan transportasi. Dan sebenarnya juga masih banyak ya bidang-bidang lain di luar bidang-bidang ini, akan tetapi kita hanya membahasnya di bidang-bidang ini saja. Yang pertama adalah bidang seni. Nah, di bidang seni ini, kalau zaman dahulu orang itu jika ingin menggambar, itu harus memanfaatkan media kertas ataupun kanvas ya untuk melukis. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi, dengan berkembangnya pemrograman, para programmer mencoba membuat software atau aplikasi untuk bisa memudahkan manusia menggambar dengan menggunakan tablet ya, sehingga kita lihat di sini dia bisa menggambar dengan menggunakan tablet tanpa harus menggunakan kertas atau kanvas. Kemudian bisa juga untuk mencipta dan merekam lagu dengan komputer, atau bahkan untuk melakukan kegiatan video editing ya, pengeditan video itu bisa juga dilakukan dengan menggunakan komputer yang menggunakan software-software khusus. Di bidang olahraga ya, papan skor ini digunakan ya untuk menunjukkan waktu dan skor pertandingan. Bahkan ada juga ya, misalkan di lomba lari itu ada program yang didesain khusus oleh para programmer untuk mengukur kecepatan dari atlet tersebut. Dan ini juga bisa ya untuk relativitas virtual atau virtual reality yang digunakan atlet untuk melakukan latihan ketika berolahraga. Di bidang robotik juga ada ya teman-teman ya. Jadi robot ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Contoh misalkan dalam proses operasi medis ya, yang mungkin bagian-bagian tubuh yang susah dijangkau oleh manusia. Nah, ini bisa dilakukan oleh robot. Nah, digunakan di pabrik juga bisa ya untuk membuat suatu produk sehingga mengurangi tenaga manusia dalam membuat produk tersebut. Di bidang pendidikan seperti yang kita rasakan saat ini di masa pandemi ini, kita tidak bisa bertemu secara langsung ya, secara tatap muka. Nah, ini sangat bermanfaat sekali ya program-program yang dibuat oleh para programmer, membuat aplikasi yang mampu memfasilitasi antara guru dan peserta didik dalam belajar secara online ya, dan juga untuk kalau mau mencari materi pelajaran juga bisa. Nah, untuk pelaksanaan ujian berbasis komputer ini juga bisa dilakukan dengan software khusus yang memungkinkan terlaksananya ujian berbasis komputer ini. Kemudian di bidang ekonomi ya, orang tidak perlu lagi menggunakan uang tunai atau uang cash, akan tetapi bisa melakukan dengan pembayaran non tunai, yaitu dengan menggunakan kartu debit atau kartu kredit. Tinggal gesek di alat-alat seperti ini, kemudian tinggal masukkan nomor PIN dan nominal harga yang harus dibayar, maka transaksi tersebut sudah akan terlaksana. Komputer di bursa saham juga sama ya, menggunakan software-software khusus yang dibuat pemrogramannya oleh para programmer. Di bidang industri bisa membantu membuat rancangan produk ya teman-teman ya.
Jadi membuat setting atau rancangan produk dengan menggunakan komputer atau software-software khusus, kemudian membantu perakitan barang juga di pabrik. Nah, ini contoh di bidang ekonomi dan bidang industri. Selanjutnya ada di bidang kesehatan ya. Komputer membantu mendiagnosa penyakit. Ya, jadi dengan adanya bantuan komputer ini dokter tidak perlu lagi untuk melakukan proses bedah ataupun operasi untuk mendiagnosa penyakit yang ada pada dalam tubuh seseorang. Tapi cukup dengan menggunakan komputer yang sudah didesain atau diprogram sedemikian rupa sehingga mampu mendiagnosa penyakit yang ada dalam diri seseorang. Demikian juga untuk mencatat rekam medis ya atau catatan kesehatan pasien juga dilakukan dengan menggunakan komputer. Nah, di bidang komunikasi ini juga menjadi salah satu solusi ya bagi saudara ataupun keluarga yang tinggalnya jauh dengan kita. Nah, kita masih bisa berkomunikasi tidak hanya melalui pesan suara saja, tapi juga kita bisa melihat videonya langsung dengan fitur apa yang disebut dengan video call ya, seperti gambar di sini. Nah, demikian juga berkomunikasi menggunakan telepon pintar ya. Kita chatting dengan menggunakan telepon pintar ini adalah merupakan salah satu pemanfaatan pemrograman ataupun aplikasi dan juga pembuatan software di beberapa bidang. Nah, selanjutnya yang terakhir ada di bidang transportasi. Nah, kita ambil contoh di kokpit pesawat ya. Di dalamnya menggunakan berbagai macam sistem komputer. Ada yang diprogram berfungsi untuk mengatur atau mendeteksi ketinggian dari pesawat, kemudian menganalisa cuaca ya, mengetahui cuaca seperti apa, kemudian ya dan lain-lainnya ya. Ini ada di pesawat ini sudah menggunakan sistem komputer yang canggih sehingga ketika pesawat terbang itu dapat terbang dengan aman ya. Kemudian ada juga penggunaan GPS atau Global Positioning System untuk menunjukkan lokasi di mana seseorang berada. Atau juga kita manfaatkan ya, sangat bermanfaat sekali di zaman kita saat ini ketika kita ingin berpergian di tempat yang mungkin kita belum pernah pergi ke sana. Nah, kita cukup menggunakan GPS saja untuk menjadi panduan kita dalam menuju lokasi yang kita tuju tersebut. Baik teman-teman, sesungguhnya ada banyak ya pemanfaatan pemrograman dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak hanya di bidang-bidang yang tadi kita pelajari saja, tapi ada di bidang lain. Nah, apalagi pemanfaatan pemrograman dalam kehidupan sehari-hari yang kamu ketahui, coba kalian sebutkan dan kalian cari masing-masing. Baik, itu saja teman-teman yang dapat sampaikan pada video pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang apa tadi materinya teman-teman? Tentang pemrograman dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap jalankan protokol kesehatan 3M.